Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita lanjutkan lagi pelajaran fikih kita dengan materi sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah sholat fardu. Dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, sholat rawatib dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat rawatib qobliyah dan sholat rawatib ba'diyah. Sholat sunat rawatib qobliyah yaitu sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Sholat rawatib ba'diyah yaitu sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat fardu, seperti 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Dilihat dari segi hukum mengerjakannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akad dan sholat sunat rawatib goir mu'akad. Menurut sebagian ulama, salat sunat rawatib mu'akkad itu 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat rawatib mu'akkad ini adalah salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan untuk dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menjaga sholat sunnah rawatib ini. Beliau sangat jarang sekali meninggalkannya, kecuali dalam kondisi darurat atau dalam kondisi memiliki keperluan yang sangat penting. Misalkan sedang sakit keras, ataupun ada dalam perjalanan yang sangat sulit untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, ataupun ada keperluan-keperluan lainnya. Bahkan ketika beliau disibukkan dengan suatu urusan dan tidak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, beliau mengkodonya dalam waktu yang lain. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka misalkan tidak bisa melaksanakan sholat qobla subuh pada waktunya, mereka itu mengkodonya di waktu yang lain. Ketika ketinggalan tidak bisa sholat sunnah qobla subuh, maka mereka mengkodonya setelah sholat subuh mereka mengerjakan 2 rakaat qobla subuh. Itu saking pentingnya sholat rawatib ini. Pendapat yang menyebutkan bahwa sholat sunnah rawatib mu'akkad itu 10 rakaat. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, saya ingat 10 rakaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti berdasarkan hadis ini, sholat sunnah rawatib itu adalah 10 rakaat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib mu'akkad itu adalah 12 rakaat. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba muslim yang melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat setiap hari selain sholat wajib, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat sunnah rawatib itu adalah 12 rakaat. Penjelasannya ada dalam riwayat lain disebutkan ke-12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwa sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah 10 rakaat, berarti yang tambahan 2 rakaat sebelum duhurnya menjadi
atau dimasukkan ke dalam sunnah rawatib goir mu'akad. Yang termasuk sholat sunnah rawatib goir mu'akad yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Sholat sunnah rawatib goir mu'akad itu yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan untuk dilaksanakan atau tidak terlalu ditekankan untuk dijaga. Misalkan kita ada suatu keperluan, maka sholat sunnah rawatib ini bisa kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jarang mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Nah, selain yang barusan disebutkan juga tambahan adalah sholat sunnah rawatib ghair mu'akkad itu ada tambahan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Jadi untuk sholat duhur itu qobliyahnya adalah 2 rakaat mu'akkad dan 2 rakaat ghair mu'akkad. Begitu juga ba'diyahnya 2 rakaat mu'akkad dan 2 rakaat ghair mu'akkad. Itu kalau kita berpegang bahwa sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah 10 rakaat. Adapun dalil bahwa sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat dan ba'da duhur 4 rakaat adalah hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla duhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar." Barang siapa menjaga salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Dalil salat sunnah qabla asar 4 rakaat adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Selain hadis ini ada juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Dalil salat sunnah qabla maghrib yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib qala fi salisati liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib. Pada yang ketiga kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi yang mau. Selain hadis ini juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka banyak yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Sehingga bagi yang mau silahkan kerjakan, bagi yang ada halangan boleh ditinggalkan. Untuk sholat sunnah qabla isya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya atau para sahabat pernah mengerjakannya, tapi mengikuti hadis yang umum. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina kulla adanaini sholatun." Di antara adzan dan iqamah ada sholat. Juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sholatin mafrudatin illa baina yadayha raka'ataini." Tidak ada suatu salat fardu pun kecuali sebelumnya dilaksanakan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Sehingga berdasarkan hadis ini bahwa setiap salat fardu itu ada salat qobliyahnya. Berarti termasuk salat isya ada qobliyahnya 2 rakaat. Sekian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.